Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya ada dalam amal-amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Umat saat ini belum mampu mengamalkan agama dengan sempurna karena lemahnya iman, tapi para sahabat telah mampu mengamalkan agama dengan sempurna karena pada diri mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Adapun sifat yang mulia dimiliki oleh para sahabat diantaranya, pertama, meyakini kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya mengeluarkan segala kebesaran dan keyakinan kepada makhluk yang ada dalam hati kita dan memasukkan kebesaran dan keyakinan hanya kepada Allah dalam hati kita. Cara memasukkan kebesaran Allah dalam hati yakni dengan senantiasa membicarakan, mendengarkan dan memikirkan kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Kemudian Muhammad Rasulullah artinya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maksudnya adalah bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara-cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 jam sehari semalam dalam kehidupan kita. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh para sahabat adalah sholatnya khusyuk wal hudu, artinya sholat yang diiringi konsentrasi batin dengan merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah ketaatan-ketaatan kita dalam sholat hendaknya kita terapkan juga di luar sholat dalam kehidupan sehari-hari. Waktu sholat kita baca Al-Quran maka di luar sholat pun kita senantiasa baca Al-Quran. Dalam sholat kita ingat Allah maka di luar sholat pun kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka sholat seperti ini akan menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala innasyolata tanha anil fasyai wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka senantiasa kita perbaiki sholat kita mulai dari bacaan dan gerakan-gerakan sholat, juga istinja, serta wudhu kita perbaiki. Dan tak lupa kita selalu kita berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat sholat khusyuk dan hudu dalam diri kita. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh para sahabat adalah ilmu ma'azikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud dan tujuannya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah di setiap saat dan keadaan melalui cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa meringankan langkahnya ke majelis ilmu maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Barang siapa belajar satu ayat Al-Quran, maka itu lebih baik baginya daripada sholat 100 rakaat, dan barang siapa belajar satu bab ilmu, maka lebih baik baginya daripada sholat 1000 rakaat. Ilmu ini terbagi dua yaitu ilmu fadoil dan ilmu masail. Untuk mendapatkan ilmu fadoil atau keutamaan amal, maka kita senantiasa hadir dalam majelis ilmu fadoil dan juga mengajak orang lain untuk duduk dalam taklim fadoil. Kemudian untuk mendapatkan ilmu masail atau ilmu fikih maka kita selalu hadir dalam majelis ilmu masail, sering berkunjung kepada ulama bertanya tentang perkara agama maupun dunia, dan tak lupa juga kita senantiasa berdoa kepada Allah agar beri hakikat ilmu dalam diri kita. Selanjutnya zikir artinya mengingat Allah, maksudnya adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu ingat kepada Allah hatinya akan tenang damai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Sifat yang keempat yang dimiliki sahabat ialah ikramul muslimin, artinya memuliakan saudara muslim. Maksud dan tujuannya adalah menunaikan hak-hak saudara kita tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Senyum di hadapan saudara adalah sedekah. Untuk mendapatkan sifat ikramul muslimin maka kita senantiasa belajar, dengan cara memuliakan ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikramul muslimin dalam diri kita. Kemudian sifat yang kelima dimiliki para sahabat adalah tasihuniyah, artinya meluruskan niat. Maksudnya adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Amal yang sedikit apabila dikerjakan dengan ikhlas semata-mata berharap ridho Allah maka itu mencukupi. Maka untuk mendapatkan sifat ini pertama kita dakwahkan pentingnya meluruskan niat. Kemudian latihan dengan cara memeriksa niat kita baik sebelum beramal, sedang beramal ataupun sesudah beramal jangan disebut-sebut. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi sifat ikhlas dalam hati kita. Selanjutnya sifat yang dimiliki oleh para sahabat yaitu dakwah tablik khuruj fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tablik artinya menyampaikan,
Khuruj fisabilillah artinya keluar di jalan Allah. Maksudnya adalah supaya hidayah yang ada dalam diri kita bisa istiqomah dan bisa jadi asbab hidayah ke seluruh alam, juga supaya kita tidak salah faham bahwa harta, diri, serta apa yang kita miliki hakikatnya semua milik Allah, maka kita harus gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Sepagi sepetang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka untuk mendapatkan sifat ini perlu kita latihan dan belajar dengan cara meluangkan waktu kita untuk belajar dakwah, menjumpai saudara-saudara muslim kita untuk mengingatkan kepada mereka pentingnya mengamalkan agama. Kita bisa ikuti metode latihan dakwah 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, atau sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup kita. Semoga tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan Islam ke seluruh alam. Amin ya Rabbal Alamin.